Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau minggu ini kita masih tetap bisa beribadah memuji Tuhan sekalipun masih beribadah di rumah. Biarlah setiap ibadah kita boleh kita lakukan dengan khusyuk, dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, dan kiranya Tuhan senantiasa akan memberkati setiap kita semua. Mari kita akan bersama-sama untuk bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Puji Tuhan, kita akan mengangkat satu pujian di hadapan Tuhan dengan penuh sukacita. Kita akan katakan bersama-sama, hati yang gembira adalah obat. Mari dengan penuh sukacita kita akan angkat pujian ini. Dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, terus andalkan Tuhan, terus cari Tuhan dalam kehidupan kita. Karena apapun yang terjadi, kasih Allah tetap sungguh besar dalam kehidupan kita. Mari kita persiapkan hati pikiran kita untuk masuk lebih jauh lagi dalam hadirat Tuhan. Kita bersama-sama akan mengangkat pujian di hadapan Tuhan. Sungguh besar setiamu. Kita angkat pujian ini. Setiamu nyata di sepanjang hidupku, darahmu telah layakkan kehidupanku.
Lukiskan indahnya Kau Tuhan, bagimu segala pujian dan kemuliaan sungguh besar. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan, bagimu segala pujian dan kemuliaan. Bersama-sama katakan, ku tinggikan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Khotbah dan salam akan disampaikan oleh Bapak Gembala. Kami persilakan. Kita berdoa. Segala hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan Allah kami Yesus Kristus yang kami sembah, yang kami muliakan. Sungguh besar kasih setiamu di dalam kehidupan kami, tak habis-habisnya rahmat-Mu selalu baru setiap pagi. Kami bersyukur dalam pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kami, kalau Tuhan telah memberkati kami sampai pada hari ini. Terima kasih pemeliharaan Tuhan yang Kau nyatakan bagi kami semua. Bapa, pada saat ini kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah kami yang kami laksanakan pada hari ini. Meskipun kami beribadah di rumah kami masing-masing, tapi urapan daripada Allah tidak akan pernah berubah untuk memberkati kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan memberkati kami semua. Kami yang beribadah dan seluruh jemaat Tuhan yang saat ini setia dalam beribadah, Tuhan memberkati kehidupan mereka. Tuhan yang menolong, biarlah Tuhan yang menguduskan hati dan pikiran kami. Layakkan kami untuk menaikkan pujian kami bersama, untuk kami meninggikan nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga nama-Mu semakin dipermuliakan. Bapa, kami menyerahkan seluruh jemaat Tuhan yang ada di rumah, yang sedang beribadah. Tuhan memberkati dengan kekuatan dan pertolongan daripada Tuhan. Yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus Kristus, yang lemah dikuatkan kembali, yang terikat dilepaskan di dalam nama Yesus Kristus. Tapi biarlah pemeliharaan Tuhan Kau nyatakan bagi kami. Terima kasih Bapa, dan kami menyerahkan ibadah ini di dalam nama Yesus Kristus. Ibadah ini hanya dilaksanakan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Turun atas saudara kasih karunia dari Allah Bapa, penyertaan dan cinta kasih daripada Tuhan Allah kita Yesus Kristus, serta pertolongan dan penghiburan daripada Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu, nats pembimbing kita pada hari ini terdapat di dalam kitab Roma pasal 8 ayat 1 sampai yang kedua. Demikian firman Tuhan. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh
yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Demikian nats pemimpin kita. Selamat beribadah. Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara semua. Amin. Baik, saat ini kita akan bersama-sama kembali memuji nama Tuhan. Kita akan menyanyi dari nyanyian hidup yang kekal nomor 7. Yesus ada sobat kita. Yesus memberkati kita semua. Yesus adalah sobat kita yang senantiasa setia. Mari bersama-sama dengan seluruh orang percaya kita akan mengakui pengakuan iman rasul kita di hadapan Tuhan. Pengakuan iman rasuli 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Puji nama Tuhan. Saat ini kita akan memberikan persembahan kita di hadapan Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa untuk persembahan. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih. Kami bersyukur saat ini untuk ibadah kami sekalipun online, tapi biarlah Tuhan hati kami senantiasa tertuju kepada Tuhan. Dan di pertengahan ibadah ini Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami. Biarlah persembahan kami ini boleh memuliakan nama Tuhan, tepat guna untuk kemajuan pelayanan yang ada di GPSK Immanuel Nanga Merakai ini. Terpuji nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan memberikan persembahan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan iringi persembahan kita dengan satu pujian dari nyanyian hidup yang kekal halaman 35, Kuserahkan genap hartaku.
Umat, Tuhan Yesus memberkati setiap kita semua. Biarlah persembahan ini menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan membuka Alkitab kita akan bermazmur bagi Tuhan. Kitab Mazmur pasal 62, kita akan membaca ayat 1 sampai dengan yang ke-9. Mazmur pasal 62 ayat 1 sampai dengan yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Perasaan tenang dekat Allah untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta. Dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Biarlah kita semua senantiasa menjadikan Allah sebagai tempat perlindungan dalam kehidupan kita. Saat ini kita akan bersama-sama mempersiapkan diri kita untuk kita menerima benih firman Tuhan. Siapkan hati pikiran kita untuk sungguh-sungguh membawa hidup kita kepada Tuhan. Satu pujian kita mau naikkan di hadapan Tuhan sambil kita mempersiapkan diri. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Kita angkat pujian. Saat
Kepada Pak Gembala kami persilahkan. Mari kita berdoa. Kembali kami bersyukur kepada-Mu Tuhan atas berkat dan kasih-Mu bagi kami. Kalau hari ini Tuhan izinkan kami kembali untuk bersama-sama beribadah, dan tiba saatnya untuk kami boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman-Mu boleh menjadi berkat bagi kami semua yang mendengarkan firman Tuhan ini. Dan Tuhan yang melawat dengan kuasa-Mu, urapi kami semua, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan kami semua yang akan mendengarkan, sehingga firman-Mu tidak berlalu begitu saja, tapi membawa berkat dalam kehidupan kami, supaya kami terus berdiri di atas kebenaran firman Tuhan, dan itulah yang akan menguatkan dan meneguhkan kehidupan kami untuk hidup dalam kebenaran dan kehendak Allah. Terima kasih, kami menyerahkan waktu pemberitaan firman Tuhan. Engkau yang melawat kami dengan kasih dan karunia daripada-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan itu semua karena kasih dan kemurahan bagi kita yang Ia curahkan, sehingga kita boleh menikmati kembali ibadah serta boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama pada malam hari, dan serta mendengarkan firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada hari ini. Bapak Ibu, kita akan merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Galatia pasal 5, ayatnya yang pertama sampai yang ke-15. Galatia pasal 5 ayat 1 sampai yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Kemerdekaan Kristen. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan janganlah mau lagi dikenakan hukum perhambaan. Sesungguhnya aku, Paulus, berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepadamu, setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus, jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh Roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang yang ada dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Sedikit lagi sudah menghamirkan seluruh adonan. Dalam Tuhan, aku yakin tentang kamu bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya, siapapun juga dia. Dan lagi, aku ini, saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapakah aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian, salib bukan batu sandungan lagi. Baiklah mereka yang menghasut kamu itu mengebirikan saja dirinya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Ya. Demikian panjang kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Galatia. Dan dalam isi Rasul Paulus, dalam isi surat Rasul Paulus ini mengingatkan kembali kepada jemaat Galatia bagaimana mereka harus hidup di dalam Tuhan. Karena sebelumnya Rasul Paulus juga menuliskan bahwa
jemaat Galatia adalah jemaat yang taat, yang hidup dalam kebenaran. Tetapi pada terakhir-terakhir ini mereka digoncangkan oleh ajaran-ajaran palsu. Mereka mulai diajarkan tentang bahwa di dalam keselamatan itu harus dilibatkan yang namanya hukum Taurat dan sunat. Dan tidak lain Bapak Ibu yang bertentangan dengan Paulus sendiri pada kitab Galatia ini adalah orang-orang Yahudi itu sendiri. Ya. Jadi pada hari ini saya akan mengajarkan kebenaran firman Tuhan kepada kita, yaitu merdeka bersama Kristus. Jemaat Tuhan, merdeka artinya bahwa bebas dari perhambaan, bebas dari penjajahan, dan berdiri sendiri. Merdeka juga tidak terkena atau lepas dari yang namanya tuntutan. Merdeka juga tidak terikat atau tidak tergantung kepada orang atau pihak tertentu atau leluasa. Nah, kita melihat bahwa bangsa yang terjajah menginginkan kemerdekaan. Artinya ingin melepaskan diri dalam bentuk penjajahan dan ingin berdaulat atas dirinya sendiri, atas negaranya sendiri. Dengan sendirinya, dengan kemerdekaan itu membawa berhak untuk melakukan arah kebijakan serta aktivitas di suatu negara tertentu. Bangsa kita pada bulan ini kita merayakan kemerdekaan Indonesia yang ke-76 tahun. Sudah Tuhan anugerahkan kemerdekaan bagi negara kita. Artinya inilah yang kita inginkan. Tidak lagi ada campur tangan dari pihak bangsa manapun untuk menentukan kebijakan negara kita. Dan inilah yang diinginkan oleh semua bangsa. Namun demikian Bapak Ibu, kemerdekaan itu tidak bisa terpisah juga dengan bangsa lain yang juga memiliki yang namanya kemerdekaan atau kebebasan. Mereka juga memiliki hak untuk menentukan kebijakan tersendiri. Maka semua bangsa atau bangsa yang merdeka harus bisa berdampingan dengan bangsa yang merdeka. Masing-masing menjalankan kebijakan negaranya dan tanpa mengganggu kedamaian antar bangsa. Artinya bangsa yang merdeka tidak sewenang-wenang untuk menggunakan kemerdekaan itu atau tidak sesuka hati untuk menentukan kebijakannya sehingga merugikan bangsa lain. Nah, jemaat Tuhan, kemerdekaan kita sebagai orang Kristen atau orang percaya adalah kemerdekaan yang lepas, bebas dari hukuman oleh karena dosa yang sudah kita perbuat terhadap Tuhan, yang seharusnya saudara dan saya mendapatkan ganjaran yang tidak layak menerima kehidupan dan melainkan kebinasaan. Tetapi Yesus yang adalah utusan Allah untuk kasih-Nya bagi dunia ini, sehingga Ia mengutus anaknya, memberikan kelepasan, memberikan kemerdekaan bagi orang percaya, dan kemerdekaan itu adalah pengampunan dosa dan kehidupan yang kekal. Inilah kemerdekaan yang Yesus berikan kepada kita sebagai orang percaya, yaitu kebebasan dari dosa. Artinya bebas dari hamba dosa dan memiliki jaminan keselamatan hidup yang kekal. Nah, firman Tuhan katakan di dalam Yohanes pasal 8 ayat 34, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, dan upah dari dosa adalah maut. Tetapi
Yohanes pasal 8 ayat 36 firman Tuhan juga berkata, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Yesus Kristus telah memerdekakan saudara dan saya. Dalam Roma pasal 6 ayat 17 sampai 18 dikatakan, tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu adalah hamba dosa, tetapi sekarang kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Dan kebenaran itu yang akan memerdekakan kamu, kata firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kemerdekaan kita sebagai orang percaya adalah kemerdekaan bebas dari hukuman oleh karena dosa dan memiliki jaminan keselamatan hidup yang kekal. Nah, sebagai orang yang sudah dimerdekakan oleh Yesus Kristus melalui pengorbanannya yang Ia berikan kepada manusia, maka kita harus mempergunakan kemerdekaan itu dengan baik, mempergunakan kemerdekaan itu sesuai dengan apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, maka dari firman Tuhan yang sudah kita baca ini, ada 3 hal yang boleh saya sampaikan kepada kita sebagai orang yang merdeka di dalam Kristus. Bagaimana kita harus hidup sebagai orang merdeka. Yang pertama, di dalam ayat 1 Galatia pasal 5 ayat 1 ini dikatakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Nah, karena itu berdirilah teguh. Saudara dan saya sebagai orang yang sudah dimerdekakan, tidak hanya sekedar merdeka, tetapi harus ada perjuangan, harus mempertahankan. Dikatakan berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Nah, sebagai orang yang merdeka harus berdiri teguh berdasarkan kebenaran. Berdiri teguh berarti Bapak Ibu harus mempertahankan kebebasan itu, harus tetap berusaha untuk tetap ada di dalam jalur kemerdekaan itu dan jangan berubah, tidak berubah. Ini namanya berdiri teguh. Saudara dan saya, orang yang sudah dimerdekakan, orang yang sudah dibebaskan yang dari hukuman dosa, kita harus berjuang, ya, mempertahankan kemerdekaan yang Yesus sudah berikan dalam kehidupan kita. Dengan cara apa? Dikatakan kita harus berdiri teguh di atas kebenaran firman Tuhan. Saudara dan saya jangan lagi mau diperhambakan oleh kuk, oleh karena hukum Taurat atau kebiasaan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Jangan mau dikenakan kuk perhambaan, berarti jangan membiarkan diri kita lagi terikat oleh belenggu hukum atau upacara tertentu. Ya. Jangan lagi mau dibebani oleh kehidupan masa lalu. Bangsa Yahudi atau orang Galatia, Bapak Ibu, mereka sudah mengenal kebenaran. Mereka sudah dimerdekakan. Mereka sudah memperoleh keselamatan itu. Tetapi oleh karena ada ajaran daripada bangsa Yahudi itu sendiri bahwa untuk memperoleh keselamatan itu harus ditambahkan dengan hukum, yaitu hukum sunat dan melakukan seluruh hukum Taurat. Nah, sehingga inilah yang menggoncangkan kehidupan orang-orang Galatia. Dan Rasul Paulus mengingatkan supaya jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan itu. Kita sudah bebas. Kita tidak lagi hidup dalam hukum dan adat istiadat tersebut. Tetapi kita hidup dalam kasih karunia Allah. Alasannya supaya kita berdiri teguh dan jangan kita membiarkan lagi diri kita terikat kepada penghambaan
oleh hukum dan upacara itu, di dalam ayat 2 sampai yang keempat dijelaskan alasannya supaya jangan hidup kita lagi dibebani oleh masa lalu. Karena jika kita masih terikat oleh masa lalu, maka tidak ada artinya yang namanya Kristus. Di dalam ayat 2, sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunyatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Jadi kalau kita masih terikat kepada perhambaan hidup masa lalu yang terikat kepada dosa, maka kita artinya kemerdekaan yang sudah Yesus buat bagi kita ketika kita masih terikat kepada hidup masa lalu, berarti hadiah, anugerah, kasih karunia itu yang diberikan Yesus Kristus kepada kita tidak ada gunanya. Kenapa? Karena kita masih terikat, terbelenggu dengan kehidupan yang lama. Alasan yang kedua, ketika kita masih terikat oleh masa lalu, berarti di dalam ayat 3 wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Ya, artinya melakukan seluruh hukum Taurat dengan sempurna. Dengan demikian kita lepas dari yang namanya anugerah yang Yesus hadiahkan kepada orang percaya. Kenapa? Karena hukum Taurat, hukumnya adalah harus mengandalkan kemampuan sendiri untuk hidup benar di hadapan Allah. Melakukan segala apa yang menjadi aturan-aturan. Hidup dalam kekakuan. Hidup dalam upacara-upacara. Sehingga ini tidak boleh lalai. Kalau kita mau selamat dengan melakukan seluruh hukum Taurat, artinya kita tidak boleh lalai. Dan dengan arti lain, saudara dan saya mengandalkan kekuatan sendiri. Pada firman Tuhan katakan di dalam Efesus bahwa keselamatan itu adalah oleh karena iman, bukan karena ada usaha, melainkan karena pemberian daripada Allah. Inilah alasannya kita harus berdiri teguh, mempertahankan kebebasan, kelepasan yang sudah Tuhan Yesus berikan kepada kita. Di dalam ayat 4, kalau kita masih terikat oleh masa lalu, dikatakan di dalam ayat 4, kamu lepas dari Kristus jikalau kamu menghadapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Artinya, saudara dan saya, kita tidak akan pernah menerima keselamatan ketika kita masih terikat kepada masa lalu. Kenapa? Karena sekali lagi, keselamatan itu adalah anugerah, hadiah dari Allah dengan hanya percaya dalam nama Yesus Kristus dan hidup yang mau diubahkan, mau bertobat, meninggalkan perbuatan hidup lama yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Maka kemerdekaan itu yang datang daripada Yesus Kristus sendiri, itulah yang menjamin keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, ini yang pertama saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita harus hidup sesuai dengan kemerdekaan yang sudah Yesus berikan kepada kita. Yaitu yang pertama, saudara dan saya harus berdiri teguh berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Jangan lagi mau diperhamba, terikat lagi oleh masa lalu. Saudara, saat ini begitu banyak tantangan kehidupan iman kita. Saat ini ada suatu tantangan iman bagi saudara dan saya, di mana orang sedang mengkampanyekan tentang kehidupan lama, budaya lama yang kembali kepada tradisi lama yang hidup dalam penyembahan berhala dan mengatakan inilah seharusnya yang kita lakukan, inilah budaya kita. Sebagai orang yang sudah percaya, yang sudah menerima Injil, yang sudah menerima keselamatan daripada Yesus, waspada, hati-hati. Ya, memang ada budaya yang harus dipertahankan sampai hari ini. Kenapa? Karena
kemerdekaan kita, keselamatan kita dalam Kristus tidak pernah bertentangan dengan budaya manusia yang bermoral dan beretika. Tetapi hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, penyembahan berhala, itu saudara dan saya harus bisa memilih kepada siapa kita harus memperhambakan diri saat ini. Apakah kita mau kembali kepada masa lalu yang kepada kebinasaan, atau kita tetap hidup dalam kemerdekaan yang sudah Yesus berikan kepada kita. Ini yang pertama. Yang kedua, sebagai orang yang sudah dimerdekakan dalam Kristus Yesus, saudara dan saya jangan pernah mau digoncangkan jangan pernah mau digoncangkan dari kebenaran. Di dalam ayat 7 sampai yang ke-10, Rasul Paulus mempertanyakan kepada jemaat Galatia begini, dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Rasul Paulus memuji kebiasaan jemaat di Galatia yang dulu hidup dalam kebenaran. Tapi sekarang kenapa terhalang? Kenapa tidak lagi melakukan kebenaran itu? Ya. Siapa yang mengajak untuk menghalangi kamu melakukan kebenaran? Jadi saudara, di dalam ayatnya 9, sedikit lagi sudah menghamirkan seluruh adonan. Artinya bahwa ketika salah satu dari orang percaya itu sendiri sudah mulai mengikatkan dirinya kepada kehidupan yang lama, dan itu akan diajarkan kembali kepada jemaat, maka hati-hati. Inilah yang akan menggoncangkan kehidupan iman. Dan itu terjadi di jemaat Galatia. Mereka diajarkan tentang bahwa keselamatan itu tidak hanya anugerah, tetapi harus melakukan hukum Taurat, harus hidup dengan sunat. Padahal Rasul Paulus sudah mengajarkan sebelumnya bahwa sunat atau tidak ada sunat bukan itu yang menyelamatkan, tetapi iman kepada Tuhan, iman kepada Yesus Kristus. Bahkan di dalam ayat ini saudaraku tersingkap bahwa Rasul Paulus juga dituduh bahwa mengajarkan hal yang sama, yaitu di dalam keselamatan itu harus ada sunat, hukum atau upacara yang berlaku. Maka di dalam ayatnya yang ke-11 dikatakan, dan lagi aku ini saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapa aku masih dianiaya juga? Rasul Paulus memberikan pembelaan terhadap ini. Dia katakan, kalau saya masih mengajarkan tentang sunat untuk mendapatkan keselamatan itu, maka saya tidak akan pernah dianiaya. Saya tidak akan pernah terganggu di dalam melakukan pelayanan. Kenapa? Karena selama ini itulah yang membuat bangsa Yahudi memusuhi Rasul Paulus, karena mengajarkan tentang bahwa keselamatan itu hanya oleh anugerah semata-mata. Jadi jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang yang sudah dimerdekakan, jangan pernah mau digoncangkan dari kebenaran. Sekali lagi, saat ini sudah banyak yang memulai untuk kembali kepada kehidupan yang lama, hidup kepada penyembahan berhala. Tetapi saya mau katakan kepada kita yang sudah merdeka dalam Kristus, yang sudah memperoleh keselamatan, jangan hanya oleh karena gagah-gagahan, jangan hanya oleh karena sebuah kebanggaan kita melupakan kebenaran yang memerdekakan kehidupan kita, yaitu anugerah keselamatan, jauh daripada penyembahan berhala. Ini yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Kemerdekaan kita sebagai orang percaya adalah kemerdekaan melayani dengan kasih. Di dalam ayat 13, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi kemerdekaan kita, kebebasan kita adalah bukan untuk kebebasan untuk melakukan kejahatan, tetapi kebebasan kita adalah kebebasan untuk melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Kebebasan untuk kita bisa melayani Tuhan. Inilah yang kita lakukan dan mengasihi sesama. Jadi wujud kemerdekaan kita itu harus ditandai dengan bagaimana kita memiliki kasih terhadap sesama dan melayani Tuhan. Jadi kemerdekaan kita adalah melayani Tuhan. Kita tidak ada lagi penghalang, tembok pemisah antara kita dengan Allah yang kita sembah. Kenapa? Karena Yesus sudah menjadi jembatan untuk kita terhubung dengan Allah, sehingga kita bebas melayani Tuhan, memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan, dan mengasihi sesama, mempraktikkan apa yang menjadi kebenaran itu di dalam kehidupan kita, supaya yang lain juga menikmati kemerdekaan dari dampak kemerdekaan kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Jadi jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini adalah bagaimana kita bisa memiliki kemerdekaan yang sesungguhnya. Saudara dan saya harus berdiri teguh di atas kebenaran firman Tuhan. Jangan mau digoncangkan oleh karena kebanggaan tertentu, oleh karena sebuah yang heboh, viral yang saat ini menurut kita. Kenapa? Karena ada ajakan untuk melakukan hal-hal yang dulu dilakukan oleh masa lalu. Dan yang ketiga, kemerdekaan kita adalah kemerdekaan untuk melayani dengan kasih. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, biarlah firman Tuhan ini kita boleh merdeka bersama dengan Tuhan. Mari kita menggunakan kebebasan kita di dalam kita terus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga tantangan yang sedang kita hadapi Bapak Ibu tidak membuat kita jauh daripada Tuhan, tapi justru semakin terus kita hidup dalam kasih karunia daripada Allah. Demikian firman Tuhan yang bisa saya bagikan kepada kita. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur atas firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Kiranya firman-Mu ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kami, menjadi kekuatan bagi kami kembali, untuk kami berdiri teguh kepada kebenaran dan terus hidup dalam kebebasan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bukan untuk melakukan apa yang menjadi keinginan kami, tetapi bagaimana kami hidup dalam kasih karunia Allah, sehingga kemerdekaan kami sebagai orang percaya adalah kemerdekaan yang memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu berhenti berkata-kata, tetapi Roh Kudus Tuhan terus mengajarkan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami. Bapa, kami bersyukur pada hari ini. Kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada pada saat ini. Tuhan, Engkau yang berkati mereka. Dimanapun mereka berada, Tuhan yang menolong. Tuhan yang terus menjaga kehidupan iman mereka. Meskipun saat ini kami hanya beribadah di rumah masing-masing, tetapi kami percaya iman kami semakin diteguhkan, iman kami semakin terus bertumbuh oleh karena kami terus bersekutu kepada Tuhan. Berkati jemaat-Mu Tuhan, supaya terus berpegang kepada kehendak dan rencana Tuhan, dan tantangan, masalah, persoalan hidup yang terus mereka alami, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Engkau campur tangan, berikan jalan keluar, Engkau yang menolong, berikan kekuatan dan pengharapan yang sesungguhnya, bahwa di dalam Kristus kami memperoleh segala sesuatunya, oleh karena Yesus Kristus adalah jawaban di dalam kehidupan kami. Jemaat Tuhan yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati, dan kami berdoa
bersyukur kepada Tuhan untuk seluruh tim pengembalaan yang selama ini 2 minggu isolasi mandiri Tuhan oleh karena COVID, tapi kami bersyukur untuk kesehatan, kekuatan yang sudah Tuhan berikan, dan juga kepada seluruh jemaat Tuhan yang lain yang terpapar COVID-19. Tuhan, kami percaya pemeliharaan Tuhan terus yang akan memberkati kehidupan mereka dan menolong, memberikan kekuatan dan terlebih iman kepadamu Bapa. Itulah yang akan menyembuhkan mereka, yang akan menolong, memberikan kekuatan kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang lain di dalam segala pekerjaan usaha mereka. Tuhan, Engkau campur tangan untuk memberkati, sehingga melalui usaha pekerjaan mereka memperoleh berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Bapa, kami berdoa untuk bangsa negara kami. Tuhan berkati dan pulihkan. Biarlah bangsa kami ada dalam pertolongan dan anugerah Allah. Tuhan, pulihkan negara kami Tuhan, baik dari segi kehidupan sosial, dari kehidupan ekonomi, dan juga dari sakit penyakit. Biarlah Tuhan memberkati. Kami berdoa kepada pemerintah yang terus mengambil kebijakan-kebijakan menghadapi situasi COVID saat ini Tuhan. Biarlah terus melakukan seturut dengan rencana Tuhan, dan ada kemajuan di negara kami meskipun tantangan yang dihadapi sungguh besar. Kami percaya pertolongan Tuhan bagi negara kami Indonesia ini Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa juga untuk Sinode GPSK. Berkati dalam nama Yesus Kristus para pengurus pusat, pengurus daerah, dan juga seluruh hamba-hamba Tuhan yang melayani setiap gereja lokal, dan pengurus gereja di setiap gereja lokal yang melayani. Diberkati Tuhan. Biarlah GPSK terus maju, terus mengalami pertumbuhan kualitas iman dan pertumbuhan rohani yang begitu pesat untuk terus mengabarkan Injil keselamatan, sehingga GPSK boleh dipakai Tuhan untuk kemuliaan Bapa. Terima kasih, dan kami mempertaruhkan seluruh kehidupan kami, masa depan kami ke dalam tangan Tuhan. Minggu-minggu yang akan datang yang kami lalui, kiranya Tuhan, Engkau yang akan menolong kami. Harapan kami hanya ada dalam nama Yesus Kristus. Segala keinginan, kerinduan kami pertaruhkan ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah semuanya hanya oleh karena kehendak Tuhan boleh terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu. Inilah doa kami, hanya kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajarkan doa apa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kalau Tuhan memberkati kita pada hari ini meskipun kita beribadah online. Saya sebagai gembala dan henti-hentinya memberikan arahan kepada kita seluruh jemaat Tuhan untuk terus hidup sesuai dengan protokol kesehatan. Jangan lupa untuk menggunakan masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Dan kami sekeluarga juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat Tuhan atas seluruh dukungannya kepada kami tim pengembalaan yang selama 2 minggu kami isolasi mandiri. Dan puji Tuhan, kalau pada hari ini juga berakhir masa isolasi mandiri kami dan kami sudah sehat semua. Terima kasih, itu semua berkat doa Bapak Ibu dan dukungan saudara yang selalu memberikan perhatian kepada kami, sehingga kami boleh melewati masa isolasi dengan pertolongan Tuhan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada kita pada hari ini, dan kita akan mengakhiri seluruh rangkaian pada kita. Kita menaikkan pujian yang mengatakan, kami memuji kebesaran-Mu.
kebesaran. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pertolongan-Mu bagi kami pada saat ini. Dan tiba saatnya mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kami. Dan kiranya Tuhan memberkati kami dengan berkat yang datang daripada-Mu Tuhan. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Mari kita bersatu teduh. Saat itu selesai, ibadah kita selesai. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom.